aku Reva. Hai, aku Rara. Hai, aku Faila. Hai, aku Via. Hai, aku Safa. Hai, aku Jessica. Hai Opera Squad. Kali ini kita bakalan podcast versus di Opera Entertainment. Nah, sebelum itu ada pertanyaan. Pertanyaan apa? Jadi sebelum di verse, kalian masing-masing ada kesibukan apa sih? Oke, jadi sebelum aku masuk Verse itu aku pasti sibuk sekolah. Aku dulu kan sekolah reguler kan. Sebelum akhirnya masuk Verse aku baru homeschooling. Tapi sebelum masuk Verse itu aku sibuk sekolah, sibuk main-main. Terus apa ya? Aku sibuk bikin cover sih biasanya. Oke. Kalau aku kemarin sibuknya kuliah, terus juga aku kan pigeon, jadi suka duti-duti. Woi. Diam ya kalian, aku gini-gini, aku tuh orang pintar. Aduh takut banget. Bisa nggak kita keluarin aja? Ayo Lanjut. Ada yang mau jawab. Ya, kalau aku kebetulan dari SMA aku homeschooling, jadi aku udah fokus ke nyanyi sama kayak presenting gitu, presenter gitu. Kalau aku sebelum masuk First, aku waktu itu kelas 3 SMA ya, jadi masih sekolah. Terus juga aku ada YouTube gitu, ada channel YouTube, jadi aku fokus ke YouTube sama sekolah gitu. Kalau aku dulu sibuk menjadi orang ambis ya. Wow. Iya. Udah gitu aku ikutan audisi juga, terus mencari kesibukan lain. Apa tuh? Menyibukkan diri. Kalau aku basic banget sih, aku sekolah, kayak ya fokus sekolah karena aku juga masih SMA waktu itu. Terus udah gitu aku sibuk nge-build relasi aka hangout sama teman-teman aku. Ya, sibuk main-main berarti sama. Oke, next. Kalau Mbak Jessica? Oh iya, kalau Iya, Jessica aja. Aku sama kayak yang lain. Enggak, aku dulu sibuk kuliah, freelance. Aku freelance dulu apa tuh? ngajar vokal gitu. Guru beda ya, guru. Tapi nih, kita kan pasti sebelum debut kan training dulu. Berapa lama sih? 2 tahun kah? 5 tahun kah? Waduh. Oh enggak ya? Kan kita satset-satset. Oh iya benar. Ada yang mau ceritain nggak? Dari bulan Juli sampai Oktober doang kan? Juli sih. sampai Januari berapa minggu ya? 2 minggu nggak sih Oktober? 2 minggu Apa sih training? Oh enggak, semuanya overall. Dari Overall. Juli sampai Oktober pokoknya berarti. Berapa itu Juli berarti? sampai Oktober. Ada yang jago ngitung bulan? 4 bulan. Agustus, September, iya 4 bulanan lah. 3-4 bulan lah, nggak nyampe. Ih, cepet juga ya. Ya, gaspol remblong. Gaspol rem belum. Gimana waktu mau masuk first itu pengalamannya? Itu beda-beda nggak sih? Iya, Ada beda yang sih, emang, beda-beda. emang beneran ikut audisi, ada juga yang scouting kan. Iya. Ya. Jadi audisinya waktu itu mulai bulan Pokoknya di Mei. dibukanya tuh April ya kalau nggak salah. April, terus udah mulai dikumpulin yang 30 orang tuh Iya, bulan Mei. bulan Mei. Itu sebulan ya. Habis itu setelah ada eliminasi setiap minggu, itu ada bootcamp kan, 7 hari. Nah, itu yang talent-talent scouting udah mulai ikutan Iya. gitu. Tapi sebenarnya ada juga sih talent scouting yang tetap ikut audisi Oh, juga kan. iya, Kayak Tapi kayak kayak aku. Soalnya aku apa. awalnya aku malah nggak tahu ada One ID Entertainment. Sama aku juga. Jadi emang di reach out dari sananya gitu. dari mereka. Kenapa milih girl band daripada solo karir atau di dunia acting? Karena kebetulan kesempatan yang diberikan ke kita adalah girl Girl band. band, iya. Cuman kita looking forward buat kesempatan lainnya sih kayak acting. terus Tapi Sangat lagian- teropen ya, teropen lagi. Tapi lagi tuh dari awal kita ikut audisi tuh sebenarnya kayak ini gak sih, kayak kita masuki mystery box. Karena Iya, kita tuh nggak benar-benar. tahu Iya. pas ikut audisi kita bakal didebutin jadi girl group kah atau Solois jadi actor kah? atau jadi soloist yang Solois. bener-bener no clue, kayak kita tuh nggak tahu. Bahkan Betul. bahkan kayak konsep bikin girl group aja tuh katanya tuh sebenarnya nggak matang dari awal. Jadi pas di tengah-tengah audisi kayak kakak-kakak dari manajemen tuh baru lihat, oh ini tuh ternyata ada nih calon-calon yang berpotensi untuk jadi girl group. Makanya mereka kayak baru fix gitu bikin konsep girl Iya, dan dengan girl band ini juga menurut aku kita bisa jadi batu loncatan buat kita semua ya. Iya. Kita bisa dapat relasi, dapat apa ya, pengalaman juga yang lebih gitu. Jadi bener-bener ya apa? a good start for us. Iya, good start Iya. for us ya. Terus nih guys,
Apa? Lagu kita yang malu-malu itu kan sempet tuh booming. Aduh. Alhamdulillah. Kan waktu itu kan banyak juga yang pakai. Terus nyangka nggak sih bakalan sempet bisa se-boom gitu? Gak nyangka lah. Gak nyangka aku sama sekarang aja nyangka nggak? Karena Karena itu Masih kayak berasa mimpi gitu kan. Enggak, iya soalnya juga itu kan lagu pertama kita ya. Iya, Kayak betul. bener-bener pertama banget terus tiba-tiba viral tuh gak nyangka lah. Terus kayak aku ngeliat monthly listeners kita waktu itu yang literally naik banget, terus yang udah ngedengerin lagu malu-malu di Spotify Sekarang udah berapa tinggi sih? itu. Udah Udah 1.500.000. Ya maksudnya kayak aku ngeliat itu angka ini manusia semua gitu. enggak sih, Sob, itu aku semua yang dengerin tiap hari. Ada aku juga. Kareva 1 juta, aku 300.000, dia 200.000. Jadi kita semua ya. jadi sebenarnya kiblat kita tuh apa sih? K-pop atau Indo atau apa? iPop. I-pop kan. Cuman ada yang suka K-pop nggak? Kalau aku sih suka ya. Suka. Kita semua suka. Nah, terus bahas-bahas lagu Rasa nih. Aku mau cerita dikit tentang dibalik lagu Rasa. Jadi lagu Rasa itu sebenarnya lagu yang cerita kita masing-masing gitu. Awal mulanya tuh kamu bisa ceritain deh. Oke. Jadi Kak Patrick Effendi, produser musik kita itu kayak ngechat kita di grup, terus bilang, girls cerita dong tentang cowok, boleh sedih, boleh senang, apapun itu gitu. Terus akhirnya kita ngejapri Kak Patrick satu-satu dan surprisingly cerita kita nyambung gitu. Maksudnya bisa dijadiin satu cerita dan beberapa selang kayak 7 hari kemudian Kak Patrick tuh ngirim lirik kayak langsung jadi gitu. Terus kita tuh kebetulan lagi syuting juga ya waktu itu salah satu stasiun televisi. Terus kita tuh yang kayak lagi di backstage teriak-teriak senang, pokoknya bener-bener kayak lagu kita, cerita kita dijadiin lagu gitu, senang banget. Terus akhirnya beberapa hari kemudian kita mulai rekaman lagu. Tapi waktu itu kalian ceritanya kalian lagi merasakan fase situationship ya? Emang iya? Oh sebenarnya enggak sih, ada yang udah lama nggak sih? Yang Ada udah juga cerita-cerita yang udah lama gitu. Iya. Udah lama, tapi mostly ya kita kan digabungin jadi satu. Itu tuh tentang situationship gitu, karena kayak very Gen Z. Aku kira kalian semuanya Cliché banget. tentang situationship. Emang iya. Wah, Tapi katanya timeline-nya kan beda-beda kan. Makanya iya. digabungin sama Kapet. Jadi kayak aku tuh misalkan aku ceritanya pas aku zaman SMP, terus Kak Reva pas zaman TK. TK bisa ya. takut banget. Gimana? Nah, terus Kak Rara pas dia umur 2 tahun, tapi ya itu ceritanya situationship padahal Enggak, kita nggak aku bukan janjian umur ya. 2 tahun, aku pas zigot kayaknya. Bisa ya saya. Gue tahu itu kan waktu itu pas kita habis kelas vokal ya. Kelas vokal terus udah gitu, gimana nih kita mau voice note atau chat, terus aku tuh nyampe tahu gak guys, fun fact, aku tuh barter cerita aku sama Kak Reva. Oh iya lagi bener. Terus karena aku mau minta ditemenin ke Ayon, terus udah gitu ke mall, salah satu mall gitu di dekat ini kita. Terus itu Kak Reva bilang, kalau misalkan mau ditemenin, kamu harus kasih tunjuk dulu cerita kamu. Terus kayak, yaudah Kita deh, tukeran cerita. Nah, fun fact itu kita tuh nggak tahu cerita masing-masing satu-satu gitu. Jadi sampai sekarang pun tuh nggak ada yang ngasih tahu kamu ceritanya tentang apa sih kayak gitu. Karena kan private chat gitu kan sama Kak Patrick. Nah, terus aku mau tahu kayaknya Rara nih, cerita dong Ra. Sumpah aku pengen tahu banget cerita kamu tuh kayak gimana. Cerita aku tuh kayak sebenarnya hampir mirip, bukan mirip, emang sama banget kayak lagunya sih. Kayak aku deket misalnya sama si cowok ini gitu loh, tapi tuh kayak dia tuh memperlihatkan kalau dia kayak suka sama aku, tapi dia tuh belum bilang suka ke aku. Jadi aku tuh masih kayak bingung dia tuh sebenarnya suka apa enggak sih. Sama kayak lagi gitu. cerita kita Ya sama kan? berarti. Sama banget. Itu bisa ya? Iya, sama gitu, padahal kita nggak janjian semuanya loh. sama gak sih? emang semuanya sama. Makanya kenapa bisa sama? Jangan-jangan cowoknya sama. Takut banget ya Allah, cowok red flag. Takut banget lah. Jangan-jangan iya, siapa namanya? Coba sebutin dulu inisialnya apa? Inisialnya jangan sama. Coba. 1, 2, 3. M. Beda. Tapi kalau dari manajemen sih kayak kita sebenarnya nggak ada rules kan guys buat pacaran atau Lebih ke apa. orang tua kalian bolehin nggak? Iya. Kan nanya gitu ke kita. Lebih ke kayak konsekuensi masing-masing nggak sih? Kayak maunya gimana gitu. Takut banget kalau misalkan kita nggak dibolehin sama manajemen, terus Kapet tiba-tiba suruh curhat dong tentang cowok. Ini kita harus bawa apa nih? Harus setain siapa? Itu Kapet kayaknya mancing ya kayak gitu. Iya, Kapet mancing nih, mau dikasih tahu ke manajemen ya. Iya nih. Gak sih, tapi untungnya kita free dari larangan pacaran. Untungnya ya. Ya udah deh, daripada nih yang nonton penasaran, kita nggak mau nyanyi gitu lagu. Kamu aja sendiri. Ini rekam aja. Kamu sendiri. Bener ya, aku sendiri ya. Iya, iya. Bareng-bareng lah. Dia
tak sama, tak seperti yang lainnya. Dia bisa mengerti yang ku rasa. Harusnya dia juga punya rasa yang sama. Tetapi mengapa belum juga dia bilang suka. Oh, dilihat-lihat kalian ini kayak happy banget gitu ya jadi girl band. Emang kamu gak happy? Apa nih? Kok mata tidak bisa berbohong ya? Saya happy. Jadi suka duka jadi girl band tuh sebenarnya ya Via. Suka dukanya Kak Via. Kasih backsound. Aku tuh dari kayak gini berarti dukanya banyak ya? Enggak, aku tuh lebih ke aku gak bisa merasakan perasaan apapun semenjak di girl band. Sukanya banyak banget. Aduh. Apa-apa. Aduh, jangan nangis Kak Via. Sukanya banyak banget kayak Ketemu Sachiko. biasa ketemu Reva kayak Nungguin loh. enggak sukanya kayak kalau misalnya di rumah kan kita biasanya aku sendiri gitu. Ada adik aku tapi adik aku tuh orangnya cuek. Adanya Kak Via. Terus kalau misalnya di girl band ini kan aku banyak temennya, di rumah juga banyak temennya. Jadi kalau kayak lagi sedih atau apa bisa langsung ke kamar Kajet, atau ke kamar Rara, atau ke kamar Faila, atau ke kamar Reva. Aku ngomongnya sekali nafas gitu. Kalau dukanya ya kayak jadwalnya padat, sedih. Jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga. Mungkin masih kaget kali ya. Masih kaget. Sebenarnya senangnya tuh juga Banyak, senangnya banyak. kayak kalau misalnya nervous bareng, Iya, sedih bareng, semuanya bareng-bareng seneng bareng. Jadi kayak sangat bersama-sama gitu. Tapi Terus banyak experience baru juga gak sih, kayak nambah ilmu, nambah segala macam. Tapi emang ada, pasti ada dukanya. Kalau kayak Kak Via tadi bilang kan schedule kita padat, terus aku tuh ngerasain banget kayak dulu tuh aku anaknya very social yang kayak aku tuh setiap hari bisa keluar sama teman-teman aku dari beda-beda penjuru nih. Aku misalnya dari teman aku yang di sana, terus sekarang tuh aku kayak ya udah hangoutnya sama Verse gitu. Tapi nggak apa-apa. Kamu kepaksa ya asalnya? Jadi gitu, cukup tahu. Kajit juga merasakan itu nggak sih? Bertengkar. Kajit ngerasain itu nggak? Iya. Ngerasain suka duka di girl band itu? Iya, apalagi aku hampir sama kayak Via kan. Aku tuh paling nggak bisa sendirian. Jadi kalau misalnya di rumah lagi nggak ada orang nih, terus kayak di lantai 3 tuh kan aku kamarnya sebelahannya sama Via. Dia suka tiba-tiba ke kamar aku terus ke kasur. Aku gabut. Iya, nah kalau misalnya di atas nggak ada Via, aku ke bawah ke penghuni lantai 2. Jadi kalau misalnya aku udah turun, tek, hai gitu. Pasti mereka udah ini antara gabut atau lapar. Iya biasanya gitu. Selalu ya, kayak gitu selalu. Terus kalau dukanya ya itu tadi sih, jauh dari keluarga. Terus kayak aku harus bisa benar-benar manage waktu untuk kesehatan dan lain-lain karena jadwal yang padat. Tapi ya bisa buat belajar sih. Maksudnya yang tadinya kita kayak jadwalnya di rumah pasti kan udah diatur ya, pagi sekolah apa. Kalau di sini tuh kayak nggak mesti pagi kita berangkat, kadang kita baru berangkat kerja tuh sore kayak gitu. Jadi harus benar-benar di manage waktu makan juga kayak gitu sih. Ya, jaga kesehatan itu adalah salah satu dari pekerjaan kita juga. Iya, betul. Aku baru inget, aku tuh dulu denger cerita itu yang waktu kamu audisi. Aduh. Kamu sama Sachi kan Traumatizing. ini kan aku tertekan gara-gara dia tuh mau diarahinnya ke acting, bukan ke girl group. Terus kalian gimana sih, coba ceritain dong. Gimana Sats? Aduh, jadi kayak kan karena kita drama musikal, jadi tuh ada actingnya gitu kan. Terus udah gitu waktu itu mungkin manajemen tuh ngelihatnya, oh Sachiko nih sama Via tuh cocoknya di acting, kayak lebih cocok di acting gitu daripada di girl group. Makanya kita di minggu keempat yang evaluasi terakhir kan ada udah di penjurusan bener-bener spesifik, ini musik atau acting. Kita tuh dimasukinnya ke acting. Bikinlah tuh kita short movie segala macam. Terus kayak udah kalian acting aja. Terus gitu kayak aku tuh nangis-nangis ke salah satu kakak-kakak panitia yang di waktu itu audisi. Terus aku bilang, "Kak, aku tuh nggak mau." Kita juga baru nyoba acting tuh waktu audisi nggak sih? Iya, terus kayak dan kita tuh pertama kali dapat peran utama langsung nangis kan. Kita sama kayak peran utama kita tuh sama. Jadi siapa sih waktu itu? Wah, kita nangis-nangis terus kayak harus pelukan, chemistry-nya harus kayak terus gitu mereka ngeliat, ya udah kamu dan acting aja, terus kayak nggak mau. Kayak bayangin aku nangis-nangis tuh ditontonin sama anak-anak audisi yang lain kayak aduh. Coba dong nangis. Nggak di Down banget tahu. Tapi ya belakangan ini
aku juga tertarik jadinya deh sama acting. Nah, Iya. tapi bedanya kita kalau di semua. girl group kita bisa explore lagi ke yang lain. bisa Jadi explore pasti lagi. nggak menutup kemungkinan kita tuh mungkin bisa main film juga di depan. Amin. Series Apalagi lah kayak gitu. kalau apalagi kalau di MV gitu kan kita juga acting Iya, kan. iya, Jadi betul. kita memerlukan acting di basically di semua hampir semua kegiatan. Aspek kehidupan. Makanya kita harus acting. makanya audisinya waktu itu jadinya musikal drama gitu kan. Seru banget guys. Si Reva katanya ngefans sama Rara. Apakah benar? Kan waktu itu bukannya kan, jadi kita kan pernah ikut ada salah satu audisi yang sama kan. Aku nonton sebenarnya nonton itu kamu sih. Kajis juga ikut ya kalau nggak salah. Iya. Aja sih ikut. Tapi aku tidak mendengar adanya kamu ngefans sama Rara. Kok aku baru tahu? Emang jadi kamu menutupi semua itu dari aku? Ada. Hah? Ayo jelaskan, Reva. Jelaskan, Jadi Reva. tuh sebenarnya ini deh, apa ya? Pada salah paham sih. Apa? Jadi tuh video Rara tuh adalah salah satu video yang aku tonton dari banyaknya video audisi untuk agensi tersebut, dan aku sempat mention waktu itu waktu apa ya? Press kan ya? Iya. Iya, aku tuh ngeliat videonya Rara, jadi aku lihat. Aku lihat dan aku ikutan audisinya gitu. Ya jadi cuma sekedar ngelihat sekali. Jadi bukan yang ngefans kayak literally Ya soalnya muka kamu familiar. Iya, nontonin video gitu. Jadi makanya Reva waktu ketemu aku di audisi juga, aku lihat kamu di video audisi yang ini kayak gitu. Padahal di audisinya YouTube. beda ya, beda acara ya. Beda sama yang dari One ID. Oh iya, maksudnya bukan audisi yang mana itu. Tapi video kamu waktu itu tuh viral tau. Viral banget ya. Sampai 3M. Iya. Tapi nggak sih sekarang udah berapa? Orang Nggak mana tahu yang nggak sih. nonton? Iya. Tapi kamu waktu itu ini ya, Apa-apa? udah sempet kayak latihan vokal gitu nggak sih? Waktu kamu ikutan audisi gitu. Audisi Aku nggak yang pernah. viral Oh, itu. autodidak. Berarti Iya, aku nggak pernah ikut. Iya, nggak pernah ikut wow. vokal. Paling aku les waktu itu gitar Zam. doang. Tapi sumpah itu bagus banget. Udah Amazing. ini ya udah border Price talent. tag. Iya. Apa sih? Dia price tag. Iya, price tag benar-benar. Latihan. Aku tuh kesel banget kalau misalnya ada yang paling lama kalau mau masuk ke mobil. Aduh. Gue langsung mengarah matanya ke Side eye. Sebenarnya Ayo aku kalian. Sebenarnya dua orang ada dua Side orang. eye. Tapi aku hari ini enggak ya. Mohon Ini pertama kali rekor. Hari ini aku yang telat. Sebenarnya udah merasa tersindir karena Sebenarnya tuh bukan yang kayak telat bangun telat apa. Sebenarnya udah rapi semua nih, tapi tuh kita kayak di dapur tuh kayak lama, entah nyari kaos kaki lah, entah kayak ngisi botol lah kayak gitu loh. Terus enggak, lu tuh biasa telat skincarean. Oh iya, Lu tuh skincare. bangunnya cepet tapi lu main HP. Iya. sama aja lama berarti. Kalau gitu. kalau Viola tuh seingat aku dia tuh telatnya bukan karena itu, tapi karena ada yang ketinggalan. Oh iya benar. bener aku sering banget ninggalin HP. HP dia bayangin dia syuting atau Waktu itu melakukan pernah ya? aktivitas jadwal, HP-nya ditinggal di rumah. Tapi pernah loh sekali waktu itu dia nggak seharian. ngambil. Iya seharian. Seharian dia nggak bawa-bawain. Terus aku kasihan banget ngeliat dia kayak waduh dia ngeliatin gitu. Tapi dia ada buku. Tapi ada Iya. Aku jadi teringat masa lalu. Kenapa itu? Enggak. Jadi Kaget gue. kayak itu waktu SD tuh bukan dibully sih, kayak ya biasalah. Kakak pernah merasakan kayak dibully gitu? Aduh. Sedih banget. Enggak, bukan dibully, jadi kayak lebih kan anak SD suka random ya, terus tiba-tiba kayak misalnya ada nih satu anak nggak ditemenin gitu, kalau misalnya aku nemenin dia tiba-tiba satu kelas nggak ada yang nemenin aku kayak gitu loh. Jadi kayak lebih ke ya bolo-boloan. Iya bolo tuh kayak Itu bisa jauh sih. kue boloku, aku bolomu. Kayak geng kubu-kubuan gitu. Ya gitu. Jadi kayak ya maksudnya lebih ke kalau kubu-kubuan itu kan 5, 4 berapa gitu. Ini kayak lebih ke satu kelas sama satu gitu loh kayak. Kamu kan katanya kamu nggak ditemenin gara-gara kamu nemenin satu orang yang dijauhin kan? Terus orang itu ngejauhin kamu juga? Ya enggak, maksudnya dia tetap nemenin aku. Berarti satu kelas versus 2. Tapi tuh kayak kadang kan anak SD kan nggak ngerti ya, kayak ya udahlah gitu. Mereka tuh kadang lupa, tapi tuh yang si anak yang dijauhin itu atau anak yang dibully itu bakal inget sampai sekarang. Aku tuh inget loh sampai sekarang. Tapi teman-temanku tuh nggak ada yang inget. Aku nggak tahu ya temen emang gue inget apa iya kayak gitu. Tapi ya nggak tahu sih, aku juga nggak pernah ini. Cuman sekarang seolah-olah tuh kayak dulu tuh nggak ada apa-apa kayak gitu. sama lagi. Aku tuh ngeliat orang yang hasut dan juga orang yang pernah ada hubungan tidak baik dengan aku tuh sampai sekarang kayak
Tapi mereka tuh baik sama aku sekarang. Kayak ada bingung jadi mau marah apa enggak. Sabar ya, Dek. Emang masa-masa SD itu masa-masa yang kayak pertemanannya aduh nggak jelas. Bener banget sih senjata paling ini senjata apa sih? Legendary anak SD tuh nangis. Kalau udah nangis tuh pasti itu Gini dikit gak sih gini dikit. Terus kamu marah sama aku. Iya lagi. Di meja kayak gini ya lah. Udah gini dikit ceritanya. Iya, langsung pada datang tuh. langsung pada gak enak, langsung pada takut. Kamu kenapa? Gara-gara aku ya. Iya, aku ya gitu. Iya. Atau gara-gara dia ya, bukan karena aku kan. Kadang kalau udah diginiin mereka muncul dari bawah gitu loh. Iya beneran kayak gini di meja. Bener banget lagi aduh. Pasti Via nih yang sering nangis kan. Iya lagi. Oh pasti, soalnya dia nih ya anaknya tuh kayak kalau lucu dikit dia yang paling nih kayak tadi contohnya dia yang paling sering ketawa. Tapi kalau misalnya sekalinya melo dikit dia yang duluan nangis. Gitu. Berarti aku tuh orangnya emosional. Iya. Emosional. Ih, ini kan aku nggak tinggal di dorm bareng mereka kan, tapi aku tuh sering main ke dorm mereka. Terus random banget waktu itu aku datang ke dorm, aku mau nyamperin Kak Jessica. Terus kayak aku ke bawah, Kak Via lagi nangis. Terus aku beda, aku pindah ke kamar Kak Jessica lagi ketawa-tawa happy banget. Pokoknya di dorm itu tuh kayak Dia cuma lewat dong. nangis. Karena enggak, tapi kadang dia tahu. Mungkin kamu tahu juga kalau misalnya aku lagi nangis atau apa, aku enggak pengen diganggu. Dia Kavia tuh kalau misalnya kita yang punya masalah dia yang nangis. Kita yang nggak nangis dia yang nangis. Dia pernah nyanyi doang. Somewhere only we know. Sambil pianoan kan. Aku nangis. Nangis. Aku kira tuh dia lagi sambil tiduran, aku kira lagi teleponan sama siapa kan. Oke, nanti dia kayak ini kok orang ketawa padahal aku lagi nyanyi lagu sedih kan. Tiba-tiba dia balik udah bangun. Aku bayangin lagi. Emosional habis soalnya. Tapi iya tahu, aku tuh juga pernah dengerin Safa nyanyi, terus aku nangis. Iya, waktu bootcamp ya. Nggak relate sama lagu Waktu bootcamp kan. Itu nyanyi lagu apa ya? Lagu siapa ya? itu siapa yang lagu Patah Hati. Oh, mahal ini. Mahal ini apa Ziva ya? Mahal ini. Melawan restu. Melawan Restu. Iya, aduh nangis banget, sedih banget. Kenapa Tiba-tiba kamu relate? dia Kamu mau restu siapa, Vela? nggak relate. Aduh, padahal Kak Vela emang belum pernah berhubungan sama orang kan. Maksudnya pacaran. Pacaran. Tiba-tiba gini, sedih. Kita lagi nyanyi. Kenapa jadi kayak kaget gitu mau lagi. Kenapa katanya? Akhirnya waktu itu dia ketawa tahu, soalnya aku tidur sama dia kan, terus kayak kenapa dia orang ketawa lagi ternyata nangis. Tapi dia, kamu kayaknya emosional juga deh. Ngaku deh waktu acting kita audisi, kamu hampir nangis kan ngeliat aku acting? Emang iya? Katanya iya, yang aku sama itu. Oh iya. Emosional. Kenapa ya aku nggak tahu. Padahal harusnya aku nggak emosional. Apa? Ini aku mau berdanya ya. Berdanyaan paling seru di otakku. Apa? Kita tuh suka makan kan. Suka minum, suka apa. Terus kayak sebenarnya tuh kayak kita tuh nggak ada aturan kan buat apa namanya? Diet atau Kamu lihat aku sama makan Kak Reva. gorengan untuk menjaga suara. Tiap hari pesennya minuman coklat aku sama Kak Reva. Tapi manajemen kita tuh memang nggak ada kayak aturan kayak gitu loh. Sampai produser kita tuh sering banget kayak beliin kita makanan gitu. Kita pernah dibeliin apa sih? Gudeg. Kita tuh suka banget sama gudeg, apalagi kreceknya. Terus karena di manajemen kita tuh emang nggak ada larangan buat diet atau buat jaga-jaga kayak gitu. Cuman kalau misalnya mau recording aja, kadang kita mau recording kita jaga makanan. Ya, untuk jaga suara. Vokal coach kita kayak kamu hindari dulu ya makan yang kayak gini buat recording. Tapi di luar itu karena kita anak-anak yang suka jajan, jadi kita ada tuh apa? Satu dari kan? jajan. Enggak, di luar itu. Dia udah mau marah. Di luar itu. Beneran 2 minggu setelah aku dikasih tahu sama vokal coach Miss B, 2 minggu sebelum recording aku bener-bener kayak nggak makan. Iya, Kita juga. Kan beneran jajan. Enggak, maksudnya di luar setelah itu. Di luar itu. Jadi kita tuh ada yang namanya kutukan you. Oh iya. Jadi gini, ayo reka adegan. Aduh guys, mau jajan nih. Ada yang mau pip nggak? Gitu. Lagi bokeh. Aduh, tengah malam.
guys, ada mau kue tiaw nggak? Kayak gitu, jadi kayak tidak bisa dihindarkan. Ya, Tapi kalian ngerasa gak sih? Kalau aku personally, aku semenjak masuk Verse makan aku lebih banyak daripada sebelumnya. Bener. Karena di Verse tuh banyak banget kayak ada Kutukan you suara. Iya kayak mau pesen ini gak? Terus nanti kayak udah pesan udah makan gitu. Nanti kayak sejam kemudian mau pesen ini gak? Terus kemudian mau beli minum ini gak? Dan enaknya mereka tuh selalu iya. Iya selalu iya. Kita semua anaknya gampang dipengaruhi. Iya. Baru tadi malam kejadian. Apa? Aku sama Reva pesen kan nasi goreng sama kue tiaw. Dia tadinya enggak, aku nggak mau makan, aku nggak mau, kalian ini, aku nggak mau makan. Tiba makanannya datang, nyicip dong. Jadi aku Nyicip makan. dong abis. Nyicip dong habis. Jadi Dia stay di bawah sampai lama banget. jadi sebenarnya yang makan banyak tuh malah lebih banyak Rara. Itu sebenarnya itu gak sih tips and trick untuk nyari gratisan biar gak disuruh banyak. Boleh juga. Iya. Lama-lama yang pesen 1 yang makan 7. Iya. Gitu. Aku punya impian guys. Apa? Aku tuh pengen bikin album tau gak sih? Kita. Oh, baru juga kita 2 kali recording. Ya siapa tahu kan. Cuman 2 lagi. Tapi semoga aja sih rencananya ya nggak tahu kapan, semoga aja kita akan cepat-cepat merilis album. Amin. Terus kedepannya tuh kita udah ada rencana apa ya? Kayaknya belum ada project-project yang begitu serius sih. Mungkin lebih begitu Bercanda gitu. Enggak sih, bukan maksudnya bukan kayak gitu. Maksudnya kayak kedepannya tuh kayak lebih fokus ke Masih promosi gak sih? promosi karena kan kita baru mengeluarkan single Rasa ini. Jadi Terus belum ada juga- rencana untuk buat album. Tanyakan aja kepada Kapetrik Kapetrik Effendi. dan juga tim merchandise. Kalau untuk kayak untuk seri-seri Project, spill dong, Kak. gitu. Project spill dong, Kak. Oh dia. Apa emang Enggak, ada? ini bukan project. Enggak. Itu kita tuh kan lagi kayak manggung-manggung aja sih. Ya kan lebih ke festival-festival kalau Seneng banget tau kalau ditambah di festival tuh kayak aku suka banget atmosfernya sih. Sebenarnya ini juga sih, karena kan kita belum lama debut kan, pasti masih fokus untuk gedein nama kita juga. Iya, betul. Terus apalagi lagu kita baru 2, jadi kayak fokus benar-benar promosiin 2 lagu itu. Oke. Saatnya kita bermain game. Gamenya apa? Apa? Tebak lagu. Jadi nanti kita didengerin, diputarkan ya penggalan-penggalan lagu pendek itu, terus nanti kita jawab ini judulnya apa. Dari siapa ini? Dari Saka. Dari Jessica. Oh, Ika, itu gampang Kak. Ya elah. Mahal ini, sial. Betul. Saya juga nggak tahu soalnya. Next. Aduh, ketahuan. Oh, Komang apa Komeng ya? Itu beda. Sebab kau terlalu. Iya. Komeng Komang dia nyanyi. Komang judulnya yang nyanyi siapa? Emang iya Kak? Komang yang nyanyi Tompi. Gak tahu siapa yang nyanyi. Andi. Komang yang nyanyi. Bukan yang nyanyi bukan Komang. Judulnya boleh nge-search ya. Tetet. Raim Laode. Oh Raim. Gimana sih? Berarti aku salah nih Kak. Ini. Iya salah. Gak dapet setengah poin gitu. Oh, boleh deh. Terima kasih. Aduh ini. Tolong aku nggak. Kasih yang susah ya, Kak. Aku nggak tahu lagu Indonesia. Ini lagi dengerin aku. Lagi Kak. Oh, aku tahu. Keisha Lefranca. Judulnya? Bentar Kak. Keisha Lefranca. Ini lihat judulnya tuh nggak ada di liriknya deh. Iya, nih. Usai di sini. Udah, nah nih.
Oh itu. 4, 3, 2. Yes, setengah poin. Aduh, Nah, ini rasa-rasanya nggak bisa jawab. rasa. Oh ya. Blackpink, Pink Venom. Wah, benar. Enak banget. Ayo, Rar. Aduh. Next. Aduh nggak tahu judulnya lagi gue. Apa? Viral banget loh. Iya aku tahu, tapi nggak tahu judulnya. Kayak cuma sekedar dengar dari TikTok. Nggak tahu. Kau sakiti aku lagi. Beda-beda, guys. Lagunya Kangen Band. Kehilanganmu berat bagiku. Bener. Yeay, Rara nggak dapet poin. Oke, next. Next ya. Siapa? Sih gampang banget. Semua Itu loh yang Lili ya. Lili. Buk. Liudra. Ya, terus Ini yang ininya Titi DJ bukan sih? Sang pisau. 4. Sang Dewi. Ya harusnya biarin aja dia jawab Sang. Jadi poinnya 1/4. Oke, next. Saya susah kak. Yang gampang please. Itu kayaknya dia pasti tahu. Ini gampang banget. Udah nyanyiin gak sih? Ya ampun, tahu. Seven Icons. Apa? Apa? Bener-bener. Seven Icons. Playboy. Coba nyanyiin dong. Lihat yang belok. Lihat yang paling belok. Sampai yang di Nice. Nice. Sisanya rebutan ya. Oh my god, ini penentuan. Next ya. Piu 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 piu. Ulang nggak? Boleh nggak? Masa gitu? Enggak ya udah. Hey, jangan gitu, mundur. Jangan ya. Silent. Ya, siapa? Ya Jessica. JKT48 Rhapsody. No. Oh iya. Rhapsody indah yang kan bermuara di fajar hati kelingking kita. Aku udah kepikiran itu tadi. Oke, next ya. Oh, ada lagi. Oh, mantul. Oh iya. Yang banyak. Yang banyak kak, please yang banyak kak. Udah Kak Jessica nggak usah jawab. Ih. Cari bel. Cari bel. Cari bel dilema. Nah, benar. Kasih ya. 2,5. 1,5. Siapa kak? Ku takut bila aku membisu saat mata kita bertemu. Ku malu, aku takut bila aku membeku saat kau bicara dan diam. Ku malu, aduh harus bagaimana. Ku malu tapi ku mau. Tolong aku malu tapi mau. Pemenang gamenya berarti Jessica. Jadi tadi kita udah selesai main games dan kita udah ada di penghujung acara. Silahkan. Ya, baik. Jadi kita mau berterima kasih dulu buat lovers yang udah support dan selalu nungguin kita buat comeback dan juga konten-konten lainnya. Dan juga kita mau bilang apa? Lupa. I love you. Iya, I love you bareng-bareng 1 Jaga 2 kesehatan. I love you 1 2 3. I love you. Mwah. We love you. We love you.
We love you, sarangnya. Iya, dan juga untuk kalian jangan lupa untuk streaming single terbaru kami, Rasa, di seluruh DSP favorite kalian. Dan jangan lupa untuk streaming juga music videonya di YouTube-nya Verse. Love you all. Bye-bye. Oke, makasih banget yang udah nonton keseruan kita tadi di podcast Versus. Jangan lupa like, Comment and subscribe. Dan share channel YouTube-nya Opera. Yes. Bye. One, two. Always be your number one verse. Bye bye.